6.300 ya. 6.300 ton ya. Penumpukan Sementara maksimal 90 hari. ini dijadikan tempat pembuangan Akhir ya. Kan udah landfill yang mereka lakukan, bukan penetraan. Ya, mereka diizinkan untuk nutup lubang kalau di sini di SK-nya ini. Hah? Nutup lubang bekas tambang boleh. Kalau di sini udah dibersihin semua dah sama dia kan? Iya. Iya, kita udah ke atas. Iya. Dibersihin dulu kan. Ini juga dipersiapkan di sana. Jadi kemarin ya Pak, Bermasalah kan ini ya. Abu. Pembuangan abu ke atasnya. Iya, iya. Ini yang kalau hari hujan dia lepas. Ya. Meter persegi 6.300. ini kan udah kosong ini udah kosong. Kalau di sini percuma kita lihat udah bersih. Udah bersih semua di sini. Enggak lagi, Pak. Langsung aja ke situ. Langsung sana, Pak. Iya. Udah sih. Awak datang juga kan bukan untuk tempat pembuangan ya, kan laporan masyarakat juga kan itu. Enggak termasuk pembuangan ini si John. Kan itu yang untuk tronton dia langsir itu yang disorot. Kalau mau pulang ya, di sini. Jadi tetap harus dipindahkan. Baik, mohon izin Bapak-Bapak semua, di sini bisa disampaikan ke kami, tentu akan kami usahakan untuk ditindaklanjuti sebagaimana prosedur yang ada. Mungkin itu dulu Pak, setelah pembukaan dari kami, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak-Bapak perwakilan dari DPR Provinsi untuk memberikan arahan. Waktu yang tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan di PT PLTU Senjata, Bapak-bapak dari Dinas SDM dan dua kali Pak Kabit ya, Pak Rombongan. Saya hormati staf ahli dari DPRD Provinsi Sumatera Barat dan juga rekan saya dari Komisi 4 DPRD Provinsi Sumatera Barat, Pak Taufik. Kemudian teman-teman dari wartawan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat nikmat siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang rapat PLTU Senjata guna mendiskusikan tindak lanjut dari hasil peninjauan Komisi 4 lapangan pada tanggal 27 kemarin. Baiklah Bapak-bapak, jadi kami dari DPRD Provinsi Sumatera Barat pada siang hari ini melaksanakan apa yang menjadi tupoksi kami di lembaga, yaitu legislasi audiensi dari LBH Padang pada tanggal 25 Februari 2020 yang mana baru bisa kita tindak lanjuti pada hari kemarin karena di kita kemarin fokus untuk penanganan wabah COVID-19, jadi kita tertunda kegiatan sebelumnya karena kita fokus untuk penanganan wabah COVID-19. Menanyakan kepada pihak-pihak terkait, yang mana yang sangat berkompeten di sini adalah Dinas LH sebenarnya. Cuma nggak tahu juga saya hari ini tidak satupun dari Dinas LH yang bisa hadir untuk rapat pada siang hari ini. Jadi kita langsung saja Pak. Kemarin kita melakukan peninjauan lapangan di dua titik. Yang pertama peninjauan di lokasi pembuangan limbah B3 yang dimiliki oleh PT GTC Gugur Nikol. Kemudian titik kedua kita melakukan peninjauan di tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan PLTU. Itu kita sudah melakukan pengecekan di dua titik. Dari hasil pengecekan di dua titik tersebut ada beberapa hal yang akan kita pertanyakan kepada bapak-bapak mungkin yang di sini nanti. Yang pertama kita sampaikan kepada pihak PLTU, yang mana dalam pelaksanaan setelah kita melihat hasil real di lapangan, kita melihat pelaksanaan dari GTC yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk pemurnian air asam tambang. Tetapi setelah kita lakukan pengecekan di lapangan itu
pengerjaan itu sama dengan pengerjaan landfill, jadi tidak pemurnian air tambang. Dan juga kapasitas dari penumpukan abu yang ada di lokasi GTC itu telah melebihi kapasitas. Jadi dalam hal ini saya mengingatkan kepada PT PLN Persero untuk tidak memberikan kembali pembuangan kepada lokasi di GTC, karena itu sudah sangat penuh dan lokasi sudah tidak memungkinkan, Pak. Kalau itu dipaksakan nanti akan menimbulkan hal-hal yang lebih sangat berbahaya. Dari data yang saya terima di PT PLN, abu yang telah diangkut itu sekitar 372.000 ton. Sementara kapasitas yang ada di lokasi PT GTC itu kalau kita hitung itu hanya bisa menampung sebanyak 220.000 ton. Dengan kita perkirakan lokasi seluas kurang lebih 2 hektar. Jadi ini sudah melebihi kapasitas, Pak. Kemudian limbah yang dilakukan penumpukan sementara oleh PLN itu juga telah melampaui batas waktu, Pak. Mungkin sebagaimana yang diatur oleh peraturan dari Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup, itu kan untuk penumpukan kita hanya diberikan waktu selama 90 hari itu masalah, ya. Jadi tidak boleh lewat dari waktu yang telah ditentukan. Jadi di sini mungkin nanti kita carikan solusi. Maksudnya kita berharap PLN juga bisa tetap beroperasi di Sawalunto, karena ini merupakan salah satu sumber penyerapan tenaga kerja, kemudian peningkatan ekonomi masyarakat juga. Namun di samping itu juga PLN harus memperhatikan aspek lingkungan, Pak. Jadi jangan mentang-mentang ini kita BUMN, kemudian kita dibutuhkan oleh masyarakat terus kita senangnya, itu tidak bisa seperti itu. Jadi saya mewakili dari Komisi 4 dan di sini ini kampung saya, Pak. Kampung halaman saya, dan ini merupakan salah satu daerah pemilihan saya. Jadi saya tidak ingin apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sekarang ini dan berimbas nanti anak cucu kita yang akan datang. Karena logam berat yang dihasilkan dari PLTU ini itu tidak bisa sembarangan. Ini bukan limbah biasa. Itu limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Nah, jadi itu nggak bisa sembarangan kita dumping di area nanti. Ya urusannya nanti gimana nanti anak cucu kita di situ yang akan kena imbas, ya kita tidak memungkinkan. Dan di sini juga saya berharap kepada PLN untuk kegiatan pembuangan limbah kita tolong jangan mengedepankan kepentingan sekelompok orang di sini. Jadi kita buka akses luas-luasnya supaya ini bisa bekerja sama semuanya nanti untuk penanganan abu yang dihasilkan dari PLN. Mungkin yang pertama, ada beberapa langkah yang menurut saya itu untuk bisa mengatasi limbah B3 dari sisa pembakaran PLN. Yang pertama, ini sekedar usul, Pak. Kita di Sawalunto ini ada 27 desa dan 10 kelurahan. Berarti ada sebanyak 37 badan usaha milik desa. Jadi badan usaha milik desa ini kita bisa berdayakan, Pak. Bisa diberdayakan untuk pengurusan izin pemanfaatan limbah B3 untuk dikelola menjadi batako. PLN ingin benar-benar serius menangani limbah ini nggak sulit sebenarnya, Pak. Kita adakan pelatihan terhadap BUMDes yang ada untuk penanganan limbah. Karena ini menjadi permasalahan ini, PLN ini nggak berhenti dari saya sekolah sampai sekarang ini permasalahan di PLN ini nggak ada selesai. Tentu satu-satu permasalahan itu harus kita selesaikan perlahan-lahan, Pak. Salah satunya mengenai limbah B3, kemudian setelah selesai ini ya penanganan abunya, sisa kebakaran tadi. Jadi apa yang menjadi aset yang ada di Sawalunto ini memang berdampak sangat baik terhadap masyarakat. Dari sisi positifnya, Pak, jangan yang negatifnya saja. BUMDes bisa dilakukan pelatihan untuk pengelolaan abu ini menjadi batako. Kemudian alatnya seperti apa? Alatnya itu kan bisa nanti dari CSR PLN atau kita sebagai anggota DPRD pun bisa mengalokasikan, Pak, alat itu. Makanya kita di sini harus perlunya duduk bersama antara DPRD, pihak PLN dan kemudian juga pemerintah Kota Sawalunto gitu. Jadi semua ini bisa ada solusinya yang baik.
Tidak ada yang tidak bisa selesai. Jadi kalau Bumdes ini diberdayakan untuk pengelolaan Abu Rimba B3 tadi menjadi Batako, itu menjadi sumber penghasilan, Pak. Sumber penghasilan masyarakat dan juga sumber pemasukan masyarakat. Pemasarannya bagaimana? Sama-sama. Kalau Pemda ada memerlukan, tolong dipakai itu Batako yang dihasilkan masyarakat. Perusahaan-perusahaan yang memerlukan, tolong pakai itu. Sambil ini dilakukan pemasaran ke luar kota Sawalunto. Jadi itu salah satu alternatif, Pak. Karena apa? Di Sawalunto ini kita sama-sama tahu kita telah mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai kota warisan dunia penambangan yang berbudaya, Pak ya. Tetapi kalau ini nggak kita jaga ini apa gitu loh? Itu hanya tampilan depannya, di dalamnya kita ini bobrok di Sawalunto ini, Pak. Kita semua ini sama, semua masyarakat di sini sama, kita perlu hidup, perlu makan, dan ini ada hajat orang banyak di sini gitu. Jadi kalau memang PLN mau melaksanakan seperti itu, saya rasa ini tidak akan jadi persoalan yang sangat rumit. Kalau hanya Bapak menunjuk satu orang, tentu kapasitasnya tidak bisa, Pak. Desa dan kelurahan. Kalau masing-masing mereka bisa mengkonsumsi itu sebanyak 500 ton saja, itu kebutuhan bulanan dari PLN ini udah habis, Pak, terambil mereka, Pak. Hampir 18.000 satu bulan mereka bisa menyerap bambu PLN. Dengan Bapak rata-rata tadi menyampaikan 12.000 per bulan. Berarti kan ampirnya habis, Pak. Jadi hal-hal langkah-langkah seperti itu harus dikembangkan. Jadi Bapak jangan berpikir hanya dengan pihak perusahaan, karena ini hanya memanfaatkan atau menguntungkan segelintir orang di sini, Pak. Tetapi kalau itu yang Bapak lakukan, itu akan membangun desa masyarakat. Berapa banyak masyarakat kita yang perlu pembangunan di sini, Pak, perlu bata semua. Kita tukar dengan Batako, kita sosialisasikan ke masyarakat. Batako ini aman digunakan untuk pembangunan, itu bisa. Mungkin nanti saya butuh juga penjelasan dari pihak PLN sebagai yang memberikan kontrak kepada pihak ketiga dengan kondisi dan pengertian mereka kok masih dibiarkan saja gitu. Seharusnya ada juga pihak perusahaan yang bisa hadir di sini, karena ini nggak tahu juga saya tanpa alasan yang jelas ini nggak bisa hadir, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan surati secara resmi nanti termasuk di Dinas Lingkungan Hidup untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian yang kedua kepada Dinas SDM, Pak, saya mohon penjelasan juga di sini. Itu PT GTC itu yang sama-sama kita ketahui itu sampai saat sekarang ini tidak pernah melakukan operasional penambangan. Tetapi kenapa izin mereka kok bisa diperpanjang? Apa dasar dari Dinas SDM ini memberikan perpanjangan izin? Jadi itu harus bisa juga Bapak jelaskan ke kita nanti, karena kita akan mengeluarkan rekomendasi nanti Bapak dari Komisi 4. Tentu kita perlu bahan-bahan masukan juga dari Kepala Dinas SDM ataupun yang mewakili kemudian dari Dinas LH, supaya ini nggak ngambang dan permasalahan ini bisa cepat selesai gitu, Pak. Kemudian yang satu lagi saya lihat itu dari hasil pemaparan LBH Padang yang mereka dapatkan di lapangan dan dipaparkan itu di layar besar. Itu pengangkutannya itu bukan standar untuk pengangkutan IPA B3, Pak. Yang pertama, kendaraan itu tidak ditutup. Saat hujan itu berserakan mereka di jalan. Itu yang pertama. Yang kedua juga mengenai izin kendaraan yang mengangkut. Karena saya sudah pegang data itu kendaraan yang mengangkut itu beberapa itu tidak ada izin. Jadi ini harus jadi perhatian dari PLN, jangan melakukan pembiaran. Yang penting PLN berprinsip abu saya terangkat terserah mereka lagi. Jangan seperti itu. Semua aspek legal yang dimiliki perusahaan yang mengambil kontrak di PLN ini tolong diperhatikan, jangan sampai ada yang dikangkangi satu juga gitu. Ini saya lihat kendaraan yang mengangkut nggak ditutup. Ini anak-anak kita ini semua, generasi-generasi kita yang ada di sini. Tetapi ini kalau untuk ditangani secara baik, silakan. Kita juga pengen Solo itu maju, Pak. Tapi bukan maju dalam arti ekonomi meningkat, tapi Solo ini pura-pura ada. Saya nggak mau seperti itu. Harus imbang. Semua perusahaan yang ada di Solo ini harus patuh terhadap aturan-aturan. Jangan merasa punya kuasa di sini mau seenaknya aja.
Sekarang di Solo ini luar biasa sekali. Jadi kalau udah seperti itu buat apa? Itu hanya segelintir masyarakat aja yang menikmatinya. Jadi saya tidak mau seperti itu. Mohon di PLN nanti dipertimbangkan kembali untuk pemberian membuka lelang untuk pengangkutan api. Tolong dicek lagi ke lapangan, masih pantas nggak? Coba dilihat lagi aturannya. Kalau untuk penentukan lubang tambang penetralisasi tambangnya lubang itu aja ditutup, jangan sampai penuh. Gitu. Ini kapasitas hanya sekian 400.000, diisi 372.000, itu udah ini sekali. Itu kan bahaya itu Pak, bukan itu logam berat yang sangat berbahaya itu. Bukan tanah yang harus bisa ditimbun, dicampur, bisa sembarangan, itu nggak bisa seperti itu. Sekali lagi saya ingatkan pihak PLN untuk mempertimbangkan kembali nanti dalam melelang untuk pengangkutan limbah B3 yang dihasilkan PLN untuk diperhatikan kembali lokasi buang, perizinan termasuk kendaraan yang mengangkut. Saya terus terang aja Pak, ini kalau sempat saya temui sekali lagi seperti ini, saya secara pribadi sebagai warga Sawalunto, dan saya tidak akan membawa lembaga, saya akan membuat laporan karena ini kampung saya. Kemudian juga instansi yang terkait OPD yang memberikan izin juga tidak main-main Pak. Saya nggak mau di sini ada main-main, di sini ada main-main mata di sini. Jadi saya mungkin mohon penjelasan dari beberapa yang saya sampaikan dari pihak PLN, kemudian dari SDM. Kalau LH nanti kita panggil secara pribadi nanti ke komisi, kita akan surati nanti alasannya apa. Jadi kita mohon penjelasan nanti untuk kita rangkum menjadi rekomendasi dari Komisi 4 untuk ditindaklanjuti nantinya kepada dinas-dinas terkait ataupun kepada Pak Gubernur. Mungkin ini bisa sampaikan. Saya sendiri saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko atas pemaparan sekaligus beberapa klarifikasinya. Beberapa informasi mungkin yang perlu kami klarifikasi. Ada beberapa catatan tadi Pak. Yang pertama terkait pemurnian asam tambang. Ya, secara izin yang dikeluarkan memang konsep awalnya seperti itu Pak, pemurnian asam tambang. Namun bila mana dalam pelaksanaannya menurut Bapak ditemukan bahwa itu semacam landfill, ya mungkin nanti kami akan memastikan ke tenaga ahli atau staf konsultan pengawas kita. Betul kami di sini bukan orang yang ahli Pak, tapi kami melibatkan konsultan dan mereka juga tiap bulan itu sudah memberikan laporan seharusnya Pak ke dinas terkait dalam hal ini LH maupun LH kota dan provinsi bahkan sampai ke pusat, sehingga bila mana memang ada tidak sesuai tentu bisa kita tinjau ulang Pak terkait status izin BTC-nya seperti itu. Karena kami terus terang bukanlah tim ahli dalam hal ini, namun kami hanya berusaha untuk mempelajari aspek izin yang diberikan, seperti salah satunya perbandingan tumpukannya itu 4:1, hanya itu mungkin yang sejauh ini kami pantau. Untuk itu diawasi Pak, jadi setiap minggu kita kontrol, bahkan hampir 2 hari sekali kami pastikan kami cek. Untuk laporan pemantauan itu pun kami targetkan mereka harus setiap bulan menyampaikan, dan itu sejauh ini sudah kita laksanakan. Dan kemarin kami pun bahkan menyurati KLH untuk melihat apakah sejauh ini pelaksanaan di lapangan itu sudah sesuai dengan aspek yang ada. Karena pada dasarnya sekali lagi kami sampaikan bahwa mungkin izin ini baru di Indonesia Pak, baru ada beberapa, kalau tidak salah Indonesia baru 2, salah satunya GTC, sehingga memang kita pun dalam masa transisi ini sangat awam. Artinya teknis pelaksanaan pemurnian asam tambang seperti apa kami akui kami juga masih awam, namun kami selalu berkoordinasi dengan LH. Terakhir kemarin sebelum COVID, tim ahli dari LH untuk pemulihan lingkungan itu sudah turun Pak, mereka verifikasi dan hasilnya belum disampaikan kami. Tapi intinya kami punya inisiatif, kami minta mereka mengontrol apakah pelaksanaan sudah sesuai, itu sudah kita lakukan. Bila nanti tidak ada hasilnya, mungkin kami akan teruskan ke Bapak. Kemudian terkait kapasitas penampungan abu, ya itu jujur Pak, mungkin secara silat memang disebutkan 90 hari maksimum Pak ya. Tapi Bapak bisa lihat sendiri, kita beberapa kali survei, secara kapasitas penampungan memang kami tidak ada tempat. Sementara beberapa yang punya rekomendasi izin juga terbatas untuk menerima, sehingga tidak ada pilihan. Namun secara aspek legalnya kami juga melakukan pengurusan perpanjangan, artinya tanda kutip karena kami sudah kena program hitam ini, kami di bawah pengawasan langsung Kementerian Lingkungan Hidup, itu kami selalu berkoordinasi untuk minta insentif perpanjangan terkait bahwa memang tempat
penyediaan yang sudah dilakukan seperti BTS itu belum ada. Nah, selanjutnya memang tadi Bapak sampaikan terkait kapasitas daya tampung bahwa harusnya sekitar 220 ton, faktanya sekarang lebih dari 372 ton. Nah, mungkin ini juga akan kami pelajari Pak. Kalau memang secara izinnya seperti itu, tentu ini jadi perhatian kami untuk kita tidak lanjut secara serius. Kami akan tidak lanjuti secara legal Pak. Bisa jadi nanti kontraknya kita selesaikan dengan sebatas ini dan mungkin sisanya kita cari jalan keluarnya. Apakah mungkin mau dipindahkan atau mungkin dicari alternatif lain. Intinya kami patuh terhadap izin yang ada karena kami juga di bawah pengawasan KLH. Kemudian menyangkut yang Bapak sampaikan terkait masalah sebetulnya banyak potensi untuk penyerapan Bapak. Betul Pak, kami bahkan setiap kali ada pertemuan di tingkat forum pimpinan daerah itu kami menawarkan selalu Pak kepada beberapa BUMDes. Bahkan kami support dari CSR, kami siapkan anggaran. Artinya gini, Bapak punya katakan BUMDes atau mungkin punya kelompok usaha apa, kami siapkan dana untuk mengelola, bahkan alat kami pinjamkan. Namun kendalanya di izin Pak. Jadi mungkin ini butuh support dari Bapak juga. Bagaimana kalau Bapak bisa Bapak memudahkan izin daripada BUMDes itu ke kementerian, karena izin ini susah sekali Pak. Artinya kalau memang izin itu didapatkan, pasti kami akan mendistribusikan dan kami yang modalin. Abu gratis silakan diambil, bahkan kami modalin untuk mereka produksi. Sejauh ini pun kami sudah berusaha Pak. Untuk tahun ini saja kami menganggarkan hampir 200 juta untuk pengelolaan Bapak. Nanti mekanismenya kebetulan kami ada izin, salah satunya pemanfaatan untuk kami sendiri. Jadi izinnya dikeluarkan untuk PLN. Nah nanti kami coba perdayakan masyarakat untuk mengelola di tempat kami. Nah itu sudah kami lakukan. Namun untuk secara komersil atau secara luas mereka terkendala pada izin. Nah itulah artinya kami juga butuh support Bapak. Barangkali BUMDes itu bisa dipermudah izin pengelolaan LB3 ini untuk menjadi batako atau apa. Pasti Pak kami akan support karena ini juga bagian dari program panjang kita untuk meminimalisir dampak daripada wabah ini. Kami sangat apresiasi kalau itu Pak, asal izinnya dipermudah untuk teman-teman ini. Nah kemudian untuk alternatif pengelolaan wabah ya terus terang Pak, sampai hari ini kami terus berkoordinasi Pak dengan teman-teman lokal seperti beberapa pemasok yang ada di sini maupun juga salah satunya mitra-mitra yang sudah punya izin pengelolaan wabah seperti Tunang Jangka atau ada usaha-usaha lain yang sejenis yang punya izin. Kami sangat membuka ruang Pak. Cuma kendalanya memang kapasitas penerimanya tidak banyak sehingga tidak sebanding dengan produksi wabah. Lagi-lagi kendalanya di izin. Artinya sepanjang nanti setelah kita diskusi ini ada peluang beberapa lembaga atau usaha baru yang memang izinnya memungkinkan untuk menerima dalam kapasitas besar, pasti kami akan menindaklanjuti. Karena dengan kondisi sekarang juga kami terkendala bahwa di BTC juga tidak optimal dengan pengendara seperti sekarang. Prinsipnya kami sangat membuka diri Pak, kita tidak menunjuk orang saja. Kami dipersilakan kalau ada rekomendasi dari Bapak, bila mana memang ada peluang untuk pengelolaan atau penampungan wabah yang baru, pasti dengan senang hati kami akan menerima itu. Karena kami juga secara kesinambungan produksi kita juga terus menerus, tidak mungkin kita mengandalkan satu tempat. Apalagi tadi informasi Bapak bahwa harusnya BTC ini kapasitas tampungnya 200, sementara kami sudah melebihi. Artinya yang ada sekarang tidak mungkin kita tampung di sana. Itu jadi masukan kami pertimbangkan nanti dengan tim ahli, tentunya juga dengan konsultan lingkungan dan LH sebagai pembina kami. Bila mana memang rekomendasi ini benar, pasti kami akan patuhi. Mungkin seperti itu Pak. Kalau ada pertanyaan masukan lagi, persilakan untuk kami catat. Demikian Pak. Dalam proses perpanjangannya GTC menyampaikan ada
cadangan yang masih ada seperti batu bara ini masih ada, cuman angkanya nanti bisa kita cari Pak ya, masih ada cadangannya Pak. Memang tidak terlalu besar. Pada saat setelah perpanjangan ada produksi Pak. Nah, lalu beberapa saat setelah perpanjangan tidak ada produksi, mungkin ini juga mereka kan perlu reklamasi Pak. Jadi mungkin lebih ekonomis mereka melakukan reklamasi dengan menerima abu ini Pak dari PTU. Mungkin dia pertimbangannya mana yang lebih ekonomis terlebih dahulu. Pada saat itu batu bara memang harganya kan turun Pak. Jadi tidak ekonomis mungkin mereka menambah, lebih menguntungkan mereka melaksanakan reklamasi itu terlebih dahulu. Mungkin kita akan begini mereka. Yang jelas cadangannya masih ada. Terima kasih tadi penyampaian klarifikasi yang disampaikan dari manajemen PT PLN, yang mana PT PLN telah ada rencana Pak ya untuk pemberdayaan BUMDes. Jadi maksud saya di sini Pak, rencana ini jangan hanya sekedar wacana saja gitu. Itu dilakukan aplikasinya dan lebih serius. Diundang BUMDes, berapa perlu kita di komisi Pak? Mungkin kami, saya atau Pak Taufik sebagai perwakilan dari Dapil 6 ini bisa Bapak undang. Gunanya apa ya? Untuk memfasilitasi juga nanti mengenai perizinan, semua diundang semua stakeholder yang terkait itu diundang. Dinas. Jadi di sini sama-sama kita pecahkan gitu loh Pak. Jadi jangan hanya wacana. Tolong kalau bisa nanti dari PLN dischedule-kan saja untuk mengundang BUMDes yang intinya untuk pengelolaan limbah B3 menjadi batako, supaya ekonomi masyarakat di Solo ini bisa meningkat juga Pak. Ada manfaatnya juga PLTU ini ada di Solo. Jadi itu mungkin yang saya ini mohon dijadwalkan nanti Pak dari PLTU. Yang kedua itu dari perpanjangan tadi Pak John menyampaikan mereka memberikan informasi masih ada cadangan tersisa. Tentunya mereka ini membuat RKB Pak. RKB tahun pertama, tahun kedua, ketiga, seterusnya. Jadi di RKB itu apabila RKB yang mereka buat itu tidak terrealisasi, itu harus dipertanyakan apa permasalahannya gitu. Kalau ini kan udah dibiarkan sama 3 tahun Pak, oke lah. Di saat perpanjangan mereka masih mengasumsikan itu masih ada cadangan dan ternyata tidak gitu. Dan kalau dia hanya reklamasi itu udah kewajiban Pak, mereka ada jam rekor, nggak dilaksanakan dia itu dilaksanakan pemerintah, tinggal ambil. Jadi tidak perlu perizinan ini di 1 tahun kan untuk diperpanjang kalau untuk reklamasi. Karena apa? Dengan adanya perpanjangan ini dimanfaatkan untuk kepentingan lain gitu loh. Izinnya izin tambang, pekerjaannya menampung limbah B3. Jadi jangan seperti itu gitu loh. Yang saya maksud. Itu RKP tahun 2017, 18, 19, tahun 2020 sudah 4 tahun Pak. Apakah nggak pernah dilihat sama dinas RKB mereka? Apakah tidak pernah persentase? Apakah tidak pernah disahkan RKB-nya ini? Jadi hal-hal ini Pak ini hanya alasan. Jadi saya mohon dinas untuk dievaluasi kembali izin ini. Saya tidak mau izin yang diberikan karena tidak ada PAD-nya Pak kita Pak. Izin dikeluarkan cuma dampaknya ada, yang ada apa hasilnya untuk pemerintah provinsi? Ada kan royaltinya? Nggak ada. Cuma dampak lingkungan yang ada di sini. Kecuali memang ada timbal balik, ada royalti diberikan perusahaan kepada pemerintah provinsi, yang dimana disetorkan ke pemerintah pusat dan provinsi menerima dana bagi hasil, itu nggak masalah Pak. Ada juga yang kita nikmati. Ini tidak ada apa-apa, ini nol. Jadi jangan alasan seperti itu, saya nggak sepakat saya. Alasan mereka melihat cadangannya. Dari apa dilihat cadangannya? Apakah Bapak pernah lihat data bornya? Hasil eksplorasi lanjutannya? Apakah sudah pernah dicek? Memang cadangan itu betul ada? Berapa banyak cadangannya? Ekonomis atau tidak? Kan banyak hal yang harus dikaji itu. Tidak bisa mereka beralasan ini masih ada cadangan, SDM memberikan perpanjangan. Itu nggak bisa seperti itu Pak. Jadi saya minta ke Pak John,
Nanti kita akan rekomendasikan juga Pak John untuk mengevaluasi kembali izin yang diberikan kepada GTC. Kalau memang dia tidak ada operasi lagi, cabut Pak. Daripada menimbulkan dampak yang nggak perlu, cabut aja. Nggak perlu ada izin di Sawutoni kalau memang nggak ada dampak ke masyarakat, ke pemerintah. Buat apa orang-orang kaya segelintir mereka yang kaya? Masyarakat semua nangis semua. Ada PLTU abu yang dinikmatin, ada tambang abu yang dinikmatin. Jadi buat masyarakat mana? Cabut aja izin yang belum ada yang beres semua itu. Nggak perlu ada izin jadi tempat wisata aja di Sawutoni lagi. Kalau tambang nggak benar. Jadi itu Pak Bajan. Jadi saya nggak mau ada alasan-alasan ini mereka masih ada cadangan terus ini bisa diperpanjang tanpa ada kajian-kajian teknis ini. Ini nggak gampang nih Pak. Perlu ada kajian teknis nanti di sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tadi mungkin ada masukan dari Pak Taufik atau tenaga ahli kita di komisi untuk waktu tepat meneruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita semua. Yang pertama saya langsung ya ke pimpinan PLN. Mungkin di sini yang akan saya pertanyakan tetap apa yang saya sebagai wakil rakyat yang disampaikan masyarakat Sejantang dan Salak waktu audiensi ini DPRD provinsi. Yang pertama itu masalah abu di PLTU. Yang dipertanyakan itu masalah filter penangkap abu. Sudah sekian lama di PLTU ini itu yang bermasalah, dampak langsung ke masyarakat kecil kita ini. Jadi saya minta jawaban dari PLN. Terus yang kedua, dampak untuk masyarakat ini, apa yang telah dibantu oleh PLN selama beroperasi di Sawalunto ini. Yang ketiga, masalah rencana untuk bantuan BUMDes. Jadi kalau memang itu ada rencananya, kami dari pihak DPRD provinsi sangat-sangat mendukung. Apa perlu nanti kami punya pocket juga, kami bisa mengarahkan ke masyarakat kita ini. Jadi kita butuh kerjasama yang baik dari PLN juga. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Taufik atas pertanyaannya. Jadi yang pertama masalah faktor teknis yang Bapak sampaikan menyangkut filter Pak, dapat kami pastikan itu memang permasalahan di awal tahun 2019 dan itu sudah selesai di bulan Agustus sampai Desember kita overhaul. Jadi 1 unit ini satu itu sudah baru Pak, di Selapalnya sudah bersih dengan beroperasi beban full. Sekarang dia nggak ada keluar asap apapun di Selapalnya ini satu. Nah jadi unit 2 harusnya kita overhaul kemarin di bulan Maret Pak, tapi karena kondisi COVID bahwa sebagian besar spare part kita dari luar negeri Pak, terkendala juga di perizinan masuk, masalah kegiatan maupun juga regulasi khusus untuk tenaga kerja asing yang boleh masuk. Nah sehingga akhirnya untuk unit 2 ini overhaulnya kita perpanjang sampai nanti dengan pulihnya status COVID ini. Walaupun sudah dari normal sekarang, tapi beberapa negara masih ada pembatasan ketat. Tapi bukan berarti kami biarkan Pak. Sejauh ini sudah jauh berkurang. Artinya unit 2 meskipun belum di overhaul, belum diganti secara keseluruhan, namun sudah dalam langkah perbaikan. Dapat kami pastikan bahwa kalau untuk faktor abu yang keluar dari Cokong sudah sangat jauh berkurang. Kalaupun ada, mohon maaf Pak, mungkin persepsi teman-teman atau masyarakat ya belum sepenuhnya tahu bahwa kita tuh ada 2 bahan bakar, satu batu bara, satu solar. Manakala batu bara ada masalah, maka supaya mesin tidak terik atau solar yang dibakar, sehingga itu juga menimbulkan asap hitam dan itu bukan abu tapi asap pembakaran solar karena kita 2 sistem pembakaran. Nah kami bila terjadi selalu berkoordinasi dengan kepala desa, kami sampaikan bahwa Pak Adi mohon izin, kami lagi ada kendala teknis supaya tidak ada pemadaman, ini kita beroperasi, bahwa yang hitam itu bukan abu, silakan dicek. Nah sejauh ini kami selalu berkoordinasi, artinya bila mana memang ada abu itu kami tetap usahakan Pak, minimal beban kami turunkan, kami koordinasi jangan sampai ada dampak dengan masyarakat. Seperti itu kalau menyangkut abu. Kemudian Bapak tanya apa kontribusi PLN terhadap masyarakat. Ya ini kami punya data juga Pak, bahwa saya rincikan saja secara keseluruhan Pak per tahun
ada beberapa sumber Pak yang bisa kita bantu langsung ke masyarakat. Yang pertama dari CSR. Kalau CSR itu untuk tahun 2019 kebetulan saya 2019 rekap Pak, itu lebih kurang kita 670 juta antara lain untuk beberapa desa yang terdekat dengan lokasi kita, itu prioritas. Kemudian kita juga ada namanya Yayasan Baitul Mal yang memang itu merupakan dana dari zakat kami pegawai beragama Muslim. Itu juga tidak kurang dari sekitar 435 juta per tahun. Jadi itu murni zakat kami yang mana penyalurannya kami distribusikan ke seputaran Kecamatan Terawi, beberapa desa RW 1 mulai Terawi Hilir, Terawi Mudi, Sejahtera, Salak itu didistribusikan. Ini peruntukannya khusus untuk kaum untuk apa? Artinya fakir miskin, kemudian memang yang sesuai dengan 8 astam itu pengurus masjid, nah itu tetap kami perhatikan. Ini rutin Pak tiap tahun, artinya tidak kami abaikan. Dan di luar itu ada banyak program lain yang tidak kami rekap. Contoh misal masyarakat ada musibah, katakan rumah kena angin puting beliung, itu kita bantu sudah biasa Pak. Misalnya bantu tidak kita publikasikan, tapi kami selalu memperhatikan hal itu. Misal warga butuh alat berat untuk gotong royong membangun jalan, itu juga tanpa pernah kami publikasikan dan tidak ada laporan resmi, tapi kami pastikan kami support alat berat, material pun kami support, seperti itu Pak. Dan di luar lain juga, misal katakan ada momen acara hari besar misalnya Agustusan atau kurban, dan itu kami rutin Pak, kami selalu support penuh. Dan ini tidak dilaporkan dalam bentuk CSR, tapi itu murni memang inisiatif dari unit kami. Seperti itu Pak Haji. Jadi kami selalu mengutamakan untuk pemberdayaan masyarakat di seputaran unit kita. Kemudian terkaitnya tadi Pak Haji tanyakan masalah pemberdayaan BUMDes. Nah ini juga sudah berlanjut Pak. Jadi sebelumnya kami sudah kerjasama dengan beberapa BUMDes, salah satunya di desa Sejantan. Kebetulan mereka sudah ada beberapa kelompok BUMDes, salah satunya untuk pengolahan ternak kambing. Kemudian juga ada budidaya singkong, tidak kurang per tahun sekitar 75 juta kami distribusikan per tahun. Nah, ada rekomendasi atau usulan BUMDes yang memang dia sudah berjalan, karena kita ada kriteria Pak yang menilai terkait bantuan ini langsung dari Pemda pusat, bahwa mereka menilai apakah ini sudah efektif berjalan, sehingga dikhawatirkan nanti dana yang dibantu itu harus betul-betul bisa diserap dan optimal pelaksanaannya. Nah makanya kita menilai kalau dia sudah mulai berjalan dan ada bimbingannya itu kemungkinan besar kami support. Nah termasuk tadi Paba yang disampaikan oleh Pak Riko juga, justru kami sudah membuka ruang Pak ke beberapa ini juga. Jika kita ketemu di kantor wali kota, kita sampaikanlah kepada forum pimpinan daerah, bila mana Bapak ada rekomendasi BUMDes yang punya izin, silahkan daftarkan ke kami. Kami support Pak, kami antar. Untuk Pabanya berapapun butuh kami antar. Itu kan juga membantu kita. Dan bahkan kami sudah bukan merencanakan lagi, tapi sudah kami usulkan dana untuk pengelolaannya. Artinya bila mana Bapak punya BUMDes, izin sudah ada, kami tahun depan bisa kami inikan Pak. Kami support, ini alatnya, ini biaya personal. Artinya kami sudah mengusahakan untuk memikirkan BUMDes khususnya terkait masalah pengelolaan Paba ini. Seperti itu kira Pak Haji. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan Pak Haji. Datangnya tambahan. Siap Pak Haji. Pendapatan yang disampaikan Pak Riko tadi masalah hasil lingkungan dari lapangan. Ya. Itu kami sudah cek ke lapangan. Baik. Kayaknya izin yang diberikan ke HK itu bisa sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan BTC sekarang. Baik. Jadi saya mempertanyakan ke PLN, apa ada pengawasan dari PLN cara bekerja PT BTC di Lebangan? Apakah itu sudah betul menurut PLN? Apa yang dikerjakan BTC di Lebangan? Sebenarnya ini kan yang hak bertanggung jawab sebenarnya ini kan lingkungan itu. Iya. Tapi mereka tidak datang satupun. Kita akan pertanyakan nanti di provinsi. Ya. Jadi sekarang saya minta sama kalian, apa itu sudah benar yang dilakukan sama GTC? Ya, ya, mohon izin Pak Haji. Mungkin nanti ditambah juga sama Pak Muslim. Jadi tanpa diminta pun Pak Haji, kami ada tanggung jawab moral. Artinya sejauh ini Pak Muslim siang malam bahkan hari Minggu pun beliau tetap memonitor ke lapangan. Artinya sepanjang sepengetahuan beliau terkait izin, itulah yang kami tekankan ke BTC. Tidak bosan-bosan kami katakan menyampaikan hal ini. Mau Sabtu, mau libur, mau malam pun kita pantau.
Bahkan beberapa surat misalkan itu juga Bapak Haji, kalau kami itu komit, kami keluarkan surat resmi bahwa GTC dari hasil pemantauan kami Anda harus melakukan ini. Itu artinya sepanjang pengetahuan kami menyangkut izinnya. Kami ini Pak, kami rekomendasikan, kami bukan tulis, kami tembuskan ke LH. Artinya itu bagian dari proses pertanggungjawaban kami Pak. Bahwa kami bertanggung jawab karena mereka mengelola limbah kami dan kami pun tidak ingin dampaknya nanti bisa merusak lingkungan atau masyarakat sekitar. Dan kami buat surat resmi, kami sampaikan inilah kiranya yang harus Bapak tidak lanjuti. Ada Pak suratnya. Jadi kami tidak main-main dalam hal pengawasan. Namun mungkin bila mana Bapak menemukan ada hal yang kiranya belum sesuai, tentu akan kami tidak lanjuti lagi ke tim ahli. Artinya kami akan menindaklanjuti, bisa-bisa kami audit mereka, kami cek. Kalau memang faktanya di lapangan sangat menyimpang dari izin, tidak untuk kemungkinan kita putus kontrak. Kami sangat patuh dalam hal ini Pak. Mungkin yang terjadi selama ini karena keterbatasan wawasan pengetahuan kami menyangkut izinnya. Karena izin ini baru seperti itu Pak. Namun untuk pengawasan Pak Muslim nanti harus dipastikan selama proses itu siang malam ya ke lapangan. Mungkin Pak Muslim bisa ditambahkan Pak. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan yang disampaikan Pak Haji tadi, memang di dalam pelaksanaan pekerjaan bukan hanya di Papua yang terkait dengan pekerjaan PLTU Pak, kami ditunjuk masing-masing pekerjaan itu ada pengawasan Pak. Termasuk salah satunya untuk pekerjaan yang di GTC saya salah satu dari pengawas Pak. Jadi mulai pengangkatan abu di PLTU sampai dibawa ke GTC kami ikuti Pak, kami kontrol, kami monitor sebatas kami mampu Pak, sesuai dengan ketentuan yang ada di perizinan mereka. Nah, sesuai disampaikan Pak Ahmad tadi, kalaupun itu pandangan Bapak bersama dan kunjungan ke lapangan kemarin itu tidak sesuai, kami juga tidak terlalu memahami teknologi seperti ini. Kami juga tidak bisa memberikan penjelasan lebih banyak ke Bapak. Mungkin pihak GTC mungkin bisa memberikan yang lebih rinci barangkali nanti Pak. Mungkin demikian Pak. Terima kasih. Yang pertanyaan saya itu juga Pak, sudah benar atau belum untuk menurut Bapak? Menurut dari PLN sebagai pengawasan? Sebatas yang kami tahu Pak, yang mereka laksanakan itu sesuai dengan izin yang mereka perlihatkan, menurut kami sudah mengikuti seperti itu. Ya. Cuman mungkin ada kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi, barangkali seperti itu Pak. Iya, kami catat, berarti menurut kalian itu sudah benar. Menurut pengawasan kami yang kami pahami maksud kami seperti itu Pak. Sebab kita tidak ahlinya di situ Pak. Jadi itulah yang mungkin yang bisa kami berikan ke Pak. Semacam ya penjelasan ringkas dari pengawasan Pak dari pihak lain. Itu dulu Pak, terima kasih. Baik Pak, saya agak sedikit aja. Jadi di sini saya datang ke Solo dari DPRD melakukan apa yang menjadi tugas dan fungsi kita. Jadi di sini ini nggak usah ada di bukit Pak. Ini semua terang benderang Pak. Kalau Bapak melakukan pengawasan, sekarang saya tanya, PLN apakah pernah menerima legalitas PT GTC termasuk pelaporan izin kendaraan angkut? Saya tanya sekarang. Anda terima nggak? Kalau izin apa? Izin kendaraan angkut. Apakah kendaraan yang mengangkut abu itu seluruhnya punya izin? Bapak bilang ada ya? Bertanggung jawab Bapak ada. Nanti akan saya tunjukkan nanti kendaraan yang mengangkut tidak ada izin. Yang terdaftar di kami ya Pak, yang itu sesuai. Saya tanya kendaraan yang mengangkut dari PLN sampai ke pembuangan akhir itu, apakah seluruhnya sudah ada izin? Jadi di sini kita ini bukan untuk ini semuanya udah terang benderang Pak. Kita udah punya data gitu loh. Kita turun ke sini ini bukan nggak pegang data. Jadi Bapak bilang di sini pengawasan apa yang Bapak lakukan di sini? Apa perlu saya buka semua nantinya? Coba data itu kan bisa di-print out di timbangan. Apa seluruh kendaraan itu sudah punya izin angkut yang dikeluarkan kementerian? Jadi di sini nggak usah inilah, kita ini nggak usah muter-muter. Saya ini dalam rangka kita ini mencari solusi Pak. Kita pembenahan Pak yang kita cari kita. Bukan Bapak nggak perlu Bapak bela-bela itu. Seperti itu nggak perlu bela-bela Pak. Ini kita ini semua masyarakat melihat Pak. Jadi ini bukan barang yang diumpet-umpetin masuk kantong itu bisa dimasukin kantong diumpetin, enggak, ini terang semua kok. Jadi nggak perlu ada pembelaan-pembelaan dari PLN, nanti akhir ujungnya Pak malah melebar nanti.
Kita akan buka semua data nanti kalau Bapak menurut Bapak itu sudah betul akan kita buka lagi. Minggu depan saya balik ke sini saya buka semua datanya nanti. Jadi nggak usah itu Pak, maaf Pak ya. Ya, jadi nggak usah dibela-bela orang bekerja salah itu kita pembenahan. Sekarang di sini kita pembenahan, tolong dievaluasi lagi boleh izin GTC. Itu yang saya minta. Bukan yang lain-lain. Jadi kalau Bapak mau bela-bela kita main bongkar aja semua di sini. Kita bongkar semua di sini, saya tahu saya semua. Jadi itu Pak ya. Saya mohon maaf Pak, saya masih kena ini dapur saya Pak. Bukan saya ini datang di sini, saya punya generasi penerus di sini. Mau dihancur-hancurin, jadi hanya satu pihak yang menghancur di sini, saya nggak bisa. Jadi kalau menurut Bapak itu betul, minggu depan saya datang lagi ke sini, buat data. Cuma ingat, kalau sampai ini terjadi pelanggaran akan saya ini kan lebih lanjut nanti. Jadi kita di sini nih mencari solusi yang baik. Saya cuma minta tolong dievaluasi lagi. Baik-baik kok saya bilang, evaluasi balik di GTC. Saya nggak mau nyongkel ke borok orang kok. Saya bukan menyukur mau saya congkel-congkel, borok itu banyak Pak. Saya buka semua datanya nanti kalau saya mau congkel semua. Termasuk LH. Kalau mau saya congkel kan cuma bukan dalam rangka itu, saya cuma minta ini benar, ini kasihan masyarakat. Itu aja yang saya minta. Nggak ada lebih dari itu saya minta. Jadi saya mohon Pak nggak usah ditutup-tutup. Nanti kalau Bapak mau berargumen dengan saya, Bapak bilang ini udah betul aja. Kita lakukan pengecekan secara serius lagi. Saya akan bawa data selengkap-lengkapnya di sini. Jadi itu Pak. Jadi saya mohon itu aja kita pembenahan yang kita pikirkan. Salah satunya tadi itu tulis tadi. Tolong disosialisasikan Pak. Jadi jangan sekedar ngomong. Bikin pemaparan. Dengan mengangkut limbah ini akan dihasilkan seperti ini, dikelola seperti ini, akan menghasilkan ini. Harus dijabarkan satu-satu. Jadi orang ini bisa tertarik gitu loh. Kalau Bapak hanya bisa ini, kita udah undang saya kita kelola ini. Ya mau dikelola apa? Karena pemikiran orang ini semua nggak sama gitu. Jadi ini diseriuskan Pak, diagendakan nanti Bapak untuk mengundang BUMDes, undang kita di Komisi 4. Jadi kita sama-sama kita cari penyelesaian yang baik gitu. Saya pengen PLTU ini tetap ada di Sipol ini. Tapi tetap harus memperhatikan aspek lingkungan gitu. Jangan dikangkangi semua. Seakan-akan kita punya kepentingan, saya ini nggak ada kepentingan di sini Pak. Kalau tuh Bapak ketahui, saya nggak pernah saya tinggal di Solontor. Menjadi anggota dewan saya baru di sini. Hanya sekolah saya 2 tahun Pak di sini Pak. Saya nggak ada kepentingan dengan masyarakat sini Pak. Kemudian saya pertahankan ini kampung saya. Kemudian mengenai dana CSA. CSA itu Bapak kasih semua orang di sekitar semua Pak. Desa dan kelurahan yang ada di Solontor ini harus Bapak perhatikan. Cuma porsinya berbeda-beda. Ini mohon maaf kalau Pak saya kampung saya nggak pernah dapat jasa dari PLN. Kalau Bapak bilang pernah kapan dapat mana? Imbas saja semua saya dapat. Tolong bagi-bagi jasa tuh 37 berapa jasa mau digelontorkan setahun. Bagi yang terdekat sekian persen, yang jauh sekian persen. Adil Pak. Emangnya sekarang doang yang kena? Semua saudara kena imbas. Datang batu bara Bapak dari luar itu abu aja itu dinikmatin orang tuh. Belum lagi kecelakaan. Jadi nggak ada yang sekeliling ini aja, semua masyarakat Solo ini merasakan Pak. Jadi tolong PLN ini harus adil gitu loh. Saya kalau PLN ini benar sih nggak akan teriak ya Pak. Selagi PLN ini tidak benar di sini jalan ke depan, selagi saya menjabat saya akan teriak terus di sini. Jadi nggak usah pembelaan Pak, mohon maaf Pak ya. Jadi kita ini pembenahan yang kita bicara. Jadi Bapak nggak usah udah sesuai aturan-aturan yang mana Bapak patokan, Bapak sudah sesuai aturan. Mengawasi kami awasi, kira gitu Pak. Itu benar atau tidak, itu kita tidak punya kapasitas di situ Pak Haji. Itu yang bisa mungkin saya sampaikan ke Pak Riko. Kalau salah saya menyampaikan, saya mohon maaf Pak. Saya harap bahasanya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Riko, Pak dari PLTU, yang ada di sini. Nah, saya cuma sedikit menambahkan juga kan Pak Taufik juga sudah menjelaskan. Memang metode penghamparan yang kita dapatkan informasi di lapangan itu berbeda sekali. Dan Bapak juga hadir kemarin disebutkan 1:4. Yang dijelaskan itu ternyata berbeda Pak dengan izinnya. Dan di izin itu ada gambarnya. Nah, jadi perlu saya garis bawahi di sini apakah itu dikontrol, tapi mungkin yang berwenang mengontrol KLH Pak, bukan SDM Pak. Di situ harus ada pipa perforated Pak. Ada Pak. Pipa perforated Pak. Pipa berpoli ada untuk filtrasi air. Yang ke samping nggak ada. Ada yang berdiri yang Pak. Nggak, samping. Itu bukan pipa berpoli, harusnya ada pipa ke
tersamping, jadi nggak terperangkap air asam itu di dalam. Nah itu sudah ada gambarnya semua dari izinnya Pak. Kemudian saya dapat surat izinnya. Nah di lampiran itu ada gambar. Nah itu saya lihat tidak ada kemarin. Terus jadi pertama metode penghamparan sudah jelas di situ. Tanah overburdennya 100 cm atau 1 meter, terus limbahnya 75 cm, dan pekerjaannya dipadatkan Pak. Tapi saya melihat sepertinya tidak padat Pak. Karena di situ ada kontrol CBR-nya 5% dan 3%. Nah itu mungkin dari segi pekerjaannya. Yang kedua harus ada sumber pemantau Pak. Nah, saya juga nggak lihat kemarin, dan sumber pemantau ini efektif sebenarnya, terutama untuk masyarakat. Karena apa? Harus ada laporan pemantauan air tanah. Karena kalau air tanah terkontaminasi di sekitarnya kena masyarakat. Ini kok lagi ke ini, DPR ya. Nah jadi harus di dalam surat di situ mereka harus melakukan pemantauan untuk air itu minimal sekali dalam 2 tahun. Nah saya nggak tahu apakah bapak punya surat izinnya itu, dan di dalam itu kewajiban dari ITC ya. Terus yang terakhir tadi Pak Diko sudah jelaskan kapasitas. Kalau di kontraknya sudah jelas, di izin itu sudah jelas, dia hanya boleh menutup. Kemarin infonya mereka mau menambah tinggi. Nah makanya saya pertanyakan dinding penahan tanahnya kemarin. Kalau mereka mau tambah tinggi tapi tidak diproteksi dengan dinding penahan tanah dipadatkan, tanah timbunan dipadatkan itu rawan longsor. Dan sebelah itu rendah tuh saya lihat. Nah kalau itu terjadi, air asamnya masih ada, itu tempat lingkungan lagi. Jadi mungkin perlu dikontrol. Patokannya menurut saya izin yang diberikan. Di izin itu sudah ada acuannya, ada 11 ketentuan yang harus dipatuhi oleh GTC ini. Dan itu saya melihatnya tidak ada. Nah kemarin staf GTC-nya bingung dia, setiap ditanya bingung dia. Nah menjawabnya asal-asalan gitu, dan itu mungkin perlu ya, mungkin dievaluasi baik oleh PLN, tapi wewenang sebenarnya di LH mungkin ya. Makanya LH nggak boleh datang mungkin. Tujuannya bagus sebenarnya kalau kita lakukan seperti ini, minimal kita berkoordinasi ambil solusi. Tapi kalau tidak, jadi clash. Nah, terus mengenai sistem penetral air asam tambang itu, nah memang ada beberapa metode ya. Yang umum biasanya batu gamping atau memasukkan zat alkali untuk menetral air asam gitu. Nah tapi saya nggak tahu juga, mungkin ada dasar di LH menyebutkan sistemnya dengan sistem penghamparan ini. Ya, jadi dia di dalam izin itu diminta menghamparkan Pak. Dia hamparkan, dia padatkan, dia buat per layer. Nah, mungkin sudah ada acuannya di LH sehingga dia berani memberikan izin seperti, dan itu memang masih dalam studi. Jadi ada beberapa studi yang umum itu batu gamping atau zat alkali lainnya, maksudnya alkali netral ya di asamnya. Nah tadi pengangkutan Pak Dio, jadi kalau yang standar itu pakai jumbo bag biasanya. Jadi masuknya ke dalam bag baru dipindahkan. Tapi itu posnya yang tinggi ya. Kalau di sini mungkin dia tumpuk dikasih terpal aja kali Pak. Kadang nggak dikasih terpal kali, itu terpalnya terbang. Dan memang rasio debunya ini memang riskan sekali untuk kesehatan gitu. Kalau di data surat LSM yang masuk, LBH yang masuk ke DPRD itu katanya 5.000 lebih yang kena. Ya, saya belum dapat suratnya, dan saya teliti memang tingkat polusi udaranya tinggi sekali, 10 kali lipat dari yang disarankan PM 2,5-nya itu. Di sini 650, standarnya cuma 65. Ya. Artinya kami tidak berdiam diri, mungkin juga tidak ada maksud kami mau membela Pak. Kita bebas saja silakan. Bahkan kami bersedia kalau memang nanti ada katakan rekomendasi Bapak misalnya minta kita audit atau kita periksa secara kelembagaan, kami siap Pak, kami dampingi. Artinya silakan saja. Ya mudah-mudahan tentunya harapan kita untuk bersama-sama menindaklanjuti apa-apa yang menjadi keresahan masyarakat bisa kita selesaikan bersama. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih seperti yang masuk ke Bapak. Kami juga senantiasa mohon kiranya ada koreksi dan katakan semacam arahan lah kalau memang menurut Bapak dari informasi yang didapatkan dari masyarakat bahwa PLTU ini tidak benar pengoperasiannya. Kami sangat terbuka Pak, silakan saja. Termasuk tadi Bapak menyampaikan kalau bisa untuk bangun CSR ini merata siapa sepanjang mungkin mohon disupport kami dalam arti kata
mintalah pemerintah kota atau nanti beberapa lembaga yang Bapak kenal bisa menyurati kami, karena kami butuh support itu Pak, sebagai dasar kami menjalankan besar bahwa kami tidak bisa turun langsung karena diduga nanti kami punya kepentingan. Tapi kalau itu dari bawah, artinya ada surat yang masuk, ada rekomendasi, dan arti kata Bapak salah satu aktor penting sebenarnya dari DPR provinsi bisa membuat rekomendasi, kota bisa. Jadi surat Bapak lah yang menjadi hubungan dari kami untuk menaikkan ke pusat. Jadi Bapak dalam menindaklanjuti karena ada banyak usulan pasti berproses dan itu butuh anggaran, namun yakin kami tetap usahakan Pak. Contoh kan Sejantang ini sudah beberapa tahun, kemudian tahun kedua baru bisa kita bantu, tapi pasti kita bantu supaya memang kami sudah menerima dukungan tadi. Mungkin seperti itu Pak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami pun mohon maaf kalaulah mungkin dalam hal penyambutan atau penyampaian kami ada yang kurang berkenan. Kami selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat Bapak-Bapak. Namun sekali lagi mungkin karena keterbatasan wawasan maupun pengetahuan kami sehingga yang kami jelaskan tidak sepenuhnya bisa Bapak terima. Sekali lagi kami mohon maaf. Tapi di luar ini kami akan bahas secara khusus dan nantinya tentu akan kami persiapkan juga untuk bila mana nanti Bapak membutuhkan jawaban pasti dari kami. Mungkin demikian saja. Mewakili manajemen kami mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan kepada Bapak semua. Selamat siang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rinci Pak, sejauh apa pertemuan yang dilakukan hari ini, ada beberapa yang dipertanyakan oleh anggota Dewan dan Indonesia Pak. Siap, baik. Yang pertama tentunya menyangkut masalah ITC Pak, khususnya terkait legalitas izin maupun juga prosedur pelaksanaan pengelolaan maba dari unit kita. Itu Bapak dari DPR Provinsi berhak sebagai pengawasan dan kami secara operatif sudah menyampaikan tadi sebanyak informasi yang kami ketahui bahwa kami sudah melaksanakan tupoksi pengawasan kami sesuai pengalaman kami menyangkut regulasi ini diberikan. Artinya tidak ada berusaha sejauh itu, namun bila mana Bapak menemukan bahwa ada hal yang tidak sesuai atau penyimpan dari yang diberikan, itu akan kami tidak lagi lebih lanjut ke tim ahli dan kita bisa masuk hal yang kami Hanya ada dugaan atau pelanggaran aturan oleh perusahaan ITC ini, apa tindakan yang mungkin akan dilakukan oleh pihak PLN sendiri? Iya, pastinya kami akan berkontrak sama mereka Pak terkait masalah pengelolaan maba. Artinya sejauh ini kontrak kita mereka hanya memakan maba kita untuk kita ada lebih baik. Bila mana dalam verifikasi lapangan atau investigasi nanti sampai tidak cepat ditemukan memang ada beberapa kejanggalan kiranya tidak sesuai dengan izin yang diberikan, itu kami dengan tidak segan-segan pasti kita lakukan investigasi lanjutan dari bengkel misalnya dan mungkin kita bisa berkoordinasi dengan partner-partner lain ini bisa tim lingkungan hidup yang memang menjadi konsultan kami salah dari TNTB, kemudian kita juga bisa minta bantuan dari bengkel atau tanah provinsi sepanjang memang ditemukan sesuai fakta dari informasi yang kami dapat. Tentunya langkah tegas akan kami untuk putus kontak. Namun sejauh ini kami sangat menerima bila mana ada usul-usul baru, rekomendasi baru yang sama izin ITC ya pasti kita akan lakukan kerjasama juga. Nah selama ini kita perpanjang terus karena alternatif pembuangan akhirnya adalah seperti yang kami jelaskan tadi ya, salah satunya yang bisa menampung besar ITC. Nah, terlepas dari ITC memang sekarang lagi ada proses investigasi pemeriksaan ya tentu kita pun stop, nggak ada kegiatan sekarang. Dan ini kalau memang sampai beberapa bulan ke depan nggak ada tindak lanjut juga alternatif lain, tentu jadi kendala lagi karena kami harus buang kemana. Itu dalam rangka menindaklanjuti laporan dari lembaga bantuan hukum Kota Padang mengenai limbah dan asap pembakaran dari PLTU. Makanya di tanggal 27 pada nanti kita melakukan peninjauan ke lapangan untuk dalam rangka pembuktian fakta di lapangan tentang dari surat yang masuk ke DPR. Hasilnya Pak? Ya, dari hasil kunjungan kita kemarin di beberapa titik, yaitu yang pertama di tempat pembuangan PT GTC yang mana PT GTC ini adalah mitra dari PLTU sebagai pengangkut dan pembuangan limbah dan juga yang dihasilkan dari PLTU. Di lokasi kita temukan beberapa fakta. Yang pertama, dalam melakukan kegiatan di lapangan PT GTC
sesuai dari izin yang ditentukan. Izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta itu sudah mengatakan pemenuhan asam air tambah. Apa upaya dari Dewan sendiri termasuk kepolisian pada apakah ini akan direkomendasikan untuk dijalani proses hukum? Ya, tentunya dengan fakta-fakta di lapangan yang kita temukan nanti kita akan akan merekomendasikan kepada dinas terkait untuk menindaklanjutinya apabila memang pelanggarannya sangat berat dan tidak mau ini harus diproses secara hukum. Dan kita di Komisi 4 akan mengawal proses ini sampai selesai dan sampai tuntas. Pak, itu tadi ada solusi mataku Ya. Tadi kalian menyampaikan ke kita mereka kesulitan dalam mencari lokasi pembuangan. Jadi ada satu solusi yaitu memberdayakan bumdes-bumdes yang ada di Kota Solo. Hal ini akan berdampak sekali kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat karena nanti bumdes yang ada dilakukan pelatihan, kemudian mereka melakukan cetak batako. Nah, batako yang dihasilkan ini bisa dijual. Nah, tentu di sini PLN harus berkomitmen. Jadi jangan hanya wacana dan ini harus segera dilakukan ekspos ke bumdes dan dilakukan pelatihan. Karena saya yakin bumdes juga tidak akan paham mengenai proses pengelolaan limbah B3 ini menjadi batako. Itu harus ada pelatihan yang dilakukan oleh pihak PLN. Dan kita di DPRD pun siap membantu mensupport dari bumdes yang ada nanti ya seperti pengalokasian pokir sebagai penunjang dari kegiatan bumdes ini untuk mengelola abu dari limbah PLN yang ada. Tadi dari DPRD Provinsi dan langsung ada turun ke Sawalunto. Kebetulan Sawalunto ini termasuk daerah pemilihan saya sendiri, kampung halaman saya sendiri. Maka itu saya motor menyampaikan ke dinas daerah masalah lingkungan hidup ini. Pertama masalah abu hotel sangat merisaukan masyarakat sekitarnya. Terus dengan pembuangannya di tempat BTC hasil kunjungan kerja kami kemarin yang kami lihat di lapangan sangat tidak sesuai dengan peruntukannya, dengan apa yang diberikan sama Menteri Lingkungan Hidup. Dengan pelaksanaan di lapangan kami lihat di sana mereka melakukan landfill. Jadi kami berharap Kementerian Lingkungan Hidup untuk meninjau kembali izin-izin yang telah dia keluarkan. Kami sangat kecewa juga dengan Dinas LH Sawalunto dan Dinas LH Provinsi. Dengan keadaan seperti ini seharusnya yang bertanggung jawab penuh itu adalah LH Provinsi dan LH Sawalunto. Kalau saya lihat di lapangan sangat minim. Mungkin ada sesuatu yang di lapangan, mungkin ada tanda tanya yang bisa kita selidikin untuk kedepannya seperti apa Dinas LH ini untuk pengawasannya. Rencana kami sepulang dari Sawalunto ini kami akan mendapatkan dengan Komisi 4. Kami akan memanggil Dinas LH tersebut dan kami akan melakukan hal ini ke Gubernur langsung. Ada beberapa kewajiban dari PT GTC yang harus dipenuhi sesuai dengan izin dan kita tidak temukan kemarin. Di antaranya ada pipa berpoli yang harus dibuat untuk arah air samping. Nah, yang kedua ada sumur pantau, dia harus dibuat minimal 2 buah. Nah, kewajiban dari PT GTC ini adalah untuk memantau kondisi air tanah. Nah, jika itu ditemukan berbahaya, nanti harus diambil tindakan supaya jangan membahayakan lingkungan di sekitar. Jadi itu ada beberapa catatan yang tidak sesuai dengan izinnya dan itu mungkin perlu dievaluasi kembali oleh terutama oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Pak, seberapa bahaya limbah abu? Ya, secara prinsip kalau dia sudah dimanfaatkan itu tidak berbahaya, tapi yang berbahaya itu kalau sempat dihirup oleh masyarakat. Jadi yang pertama itu setelah dihasilkan dari pembakaran batu bara, itu limbah tersebut kalau dibawa itu akan diterbangkan. Itu kalau terhirup oleh manusia itu akan menimbulkan beberapa penyakit, dan penyakit yang paling riskan itu ISPA, penyakit sesak napas. Di samping ada beberapa penyakit lain. Data yang kita dapatkan, yang saya baca dari laporan yang ada itu hampir lebih dari 5.000 orang di Sawalunto ini yang sudah terinfeksi, yang terkena ISPA dari abu limbah B3 ini. Nah itu kan berbahaya. Sebenarnya ada metodenya, baik transportasinya juga harus dilindungi,
terus nanti dikerjakannya juga harus sesuai standar sehingga harusnya tidak sempat dihirup oleh masyarakat sekitarnya. Nah itu yang perlu menjadi perhatian terutama Dinas Lingkungan Hidup untuk mengevaluasi kegiatan pemanfaatan limbah PT Jaya.